Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Putri dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kelompok 1 NIM 7423420004. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk-produk pasar modal syariah. Produk yang pertama yaitu saham syariah. Saham syariah merupakan efek yang berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan syariah. Saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI atau maupun tidak, dimasukkan ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK secara berkala setiap bulan Mei dan November. Saat ini, kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah yang pertama, emiten tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan judi atau maisir, antara lain asuransi konvensional. Memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya, barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat, dan melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Kriteria seleksi yang kedua yaitu emiten memenuhi rasio-rasio keuangan seperti yang pertama, total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan jumlah aset tidak lebih dari 45%. Dan yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lainnya tidak lebih dari 10%. Produk yang kedua yaitu sukuk. Sukuk atau biasa disebut dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang berkewajiban atau yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sejauh ini ada dua jenis sukuk yang bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu sukuk retail dan sukuk tabungan. Keduanya merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Namun, produk investasi ini memiliki perbedaan dalam tenor atau jangka waktu. Persentase imbal hasil, batas minimal dan maksimal pemesanan, jenis akad yang digunakan, dan fleksibilitas di pasar sekunder. Sukuk retail. Dalam sukuk retail, imbalan atau imbal hasilnya memiliki sifat yang tetap dan persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan sukuk tabungan, yakni sebesar 6,05%. Sukuk retail 015 dapat dipesan dengan batas minimal sebesar 1 juta
dan batas maksimal sebesar 3 miliar. Jika dilihat dari tenor atau jangka waktu, sukuk retail memiliki jangka waktu selama 3 tahun dan memiliki fleksibilitas di pasar sekunder, yaitu dapat diperdagangkan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu sukuk tabungan. Dalam investasi sukuk tabungan, pemerintah menjanjikan imbalan atau imbal hasil yang sifatnya mengemban minimal sebesar minimal 5,6% per tahun dan mengacu pada BI 7 DRRR yang akan mengalami penyesuaian setiap 3 bulan sekali. Jika terjadi kenaikan, maka persentase imbal hasil pun akan naik. Sebaliknya, jika mengalami penurunan, maka ambang imbal hasil minimal yang digunakan tetap 6,75%. Imbal hasil ini diberikan setiap bulan hingga jatuh tempo tiba. Adapun masa berlaku atau tenor dari sukuk tabungan adalah selama 2 tahun. Selama masa berlaku tersebut, sukuk tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga pelunasan atau pembayaran pokok dan imbal hasil dari sukuk tabungan dilakukan setelah jatuh tempo. Meski demikian, terdapat fasilitas early redemption yang memungkinkan investor untuk mengajukan pelunasan atau pembayaran pokok sebagian sebelum jatuh tempo yang maksimal besarnya 50% dari nilai sukuk tabungan yang dimiliki. Produk yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Investasi berbasis syariah menjadi salah satu alternatif bagi para investor yang mengedepankan prinsip Islam di samping return yang diperoleh. Selain itu, instrumen ini menjadi sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam hal ini, manajer investasi akan mengelola dana tersebut sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Cara kerja reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensional. Instrumen investasi ini telah melakukan tahap pembersihan kekayaan dari unsur-unsur non-halal yang dilakukan oleh manajer investasi. Dalam hal ini, investor akan melakukan akad wakalah bil ujrah. Melalui akad tersebut, investor menguasakan kepada manajer investasi dan bank kustodian untuk mengelola investasinya. Selain itu, resiko dan tingkat peningkatan bagi hasil atau return akan sesuai dengan jenis reksadana yang dipilih oleh investor. Jenis-jenis reksadana syariah yaitu reksadana syariah pasar utang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, reksadana syariah saham. Sedangkan keuntungan dalam reksadana syariah yang pertama, unit penyetaraan terjangkau. Yang kedua, diversifikasi investasi. Yang ketiga, dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, hemat biaya dan waktu. Yang kelima, return reksadana optimal. Yang keenam, praktis dan aman. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip syariah. Produk yang keempat yaitu Exchange Traded Fund Syariah atau disingkat dengan ETF Syariah. ETF Syariah adalah produk reksadana syariah yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek seperti perdagangan saham. Seperti reksadana syariah, ETF syariah merupakan sekumpulan aset yang dipilih oleh manajer investasi dengan tujuan tertentu.
Investor lalu memperjualbelikan unit penyertaan ETF di bursa efek layaknya perdagangan saham, sehingga harga ETF dapat berubah selama investasi produk ETF syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Di antaranya yang pertama, efisien. Produk ETF memiliki dua pasar, yaitu pasar primer dan pasar sekunder, yang mana investor dapat memilih pasar mana yang akan dilakukan untuk bertransaksi. Keunggulan yang kedua yaitu transparan. Isi portofolio dari ETF syariah diumumkan secara transparan dan setiap hari, salah satunya melalui website Bursa Efek Indonesia. Investor dapat melihat apa saja isi kandungan portofolio dari suatu ETF syariah setiap akhir hari bursa. Yang ketiga, fleksibel. Investor dapat melakukan transaksi beli dan jual ETF syariah kapanpun dan dimanapun, seperti saham, melalui dealer, partisipan, atau perusahaan sekuritas. Dan keunggulan yang selanjutnya yaitu syariah. Sebagai produk yang memenuhi prinsip syariah, ETF syariah dapat menjadi alternatif bagi para investor syariah. ETF syariah memenuhi prinsip syariah yang ada di pasar modal sebagaimana ditetapkan dalam DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang kelima yaitu efek baragun aset atau yang disingkat dengan EBA syariah. Berdasarkan peraturan OJK tentang penerbitan dan persyaratan efek baragun aset syariah, efek baragun aset syariah atau EBA syariah yang diterbitkan dalam pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis. Yang pertama, EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Adalah efek baragun aset yang berportofolio atau yang terdiri dari aset keuangan yang berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya. Akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jenis yang kedua yaitu EBA syariah berbentuk surat partisipasi, yaitu efek baragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akan atau yang portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilik guma yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, serta merupakan inti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA. Produk yang terakhir yaitu dana investasi real estate atau yang disingkat dengan DIRE syariah. Berdasarkan peraturan OJK nomor 30/POJK 04/2016 tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, yang dimaksud dengan dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DIRE syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad dan cara pengelolaannya dan aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dengan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.